Jadi mungkin untuk nanti ke depannya nggak akan lagi di Maret ya Kak ya, akan digeser lagi gitu. Online saat ini adalah bukan opsi buat kita. Kita memang fight terus untuk offline. Ya merinding sendiri ngomongin. Kalau Indi sebetulnya kangen sama tadi Indi mention JRL atau Java Rocking Line. Itu kenapa sih Kak nggak pernah ada lagi? Bahasan seputar balik layar, cerita perjuangan dan pengalaman talenta di industri kreatif Indonesia. Selamat datang di Kolektif Kreatif, sosok bertalenta di balik karya. Seneng banget kali ini Indi Arisa hadir lagi di depan kamu, tim kreatif, dan kita akan ngobrol barengan seorang perempuan hebat yang beliau ini selalu mengadakan event atau festival musik jazz terbesar di Indonesia bahkan se-Asia. Dan ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya di bulan Maret. Nah, kalau udah dengar kisi-kisinya tiap bulan Maret setahun sekali, pasti udah nggak asing lagi sama yang satu ini. Betul banget, Java Jazz Festival. Kalau gitu langsung aja, Indi akan undang untuk ngobrol-ngobrol kali ini barengan sama Indi. Inilah dia, Dewi Gonta selaku Presiden Director dari PT Java Festival Production. Halo Kak Dewi. Halo. Apa kabar? Baik. Silakan duduk boleh. Terima kasih. Oke, jadi tim kreatif senang banget hari ini Indi bakalan berkesempatan banyak untuk ngobrol barengan sama Kak Dewi untuk ngobrolin siapa sih yang nggak pernah datang menurut Indi ke Java Jazz. Itu kayak udah festival wajib tahunan, bukan cuma anak muda tapi juga dari yang senior-senior, bahkan masih nyubi-nyubi banget juga ya, apalagi buat kamu yang senang sama musik dan juga mungkin adalah seorang musisi, pasti sering banget datang ke acara yang satu ini. Oke, Kak Dewi, Indi pengen nanya dulu nih mungkin sebelumnya. Ini kan sudah ada Java Jazz itu sejak tahun 2005 ya? Iya betul. Oke, berarti sudah belasan tahun ada gitu ya. Mungkin kalau boleh diceritain lagi sebelum nanti kita akan kepoin lebih lanjut tentang detail-detailnya Java Jazz gitu. Awal mulanya kenapa sih Kak dibikin Java Jazz ini dan kenapa jazz gitu? Apakah benar ya katanya emang pengen bikin nama Indonesia juga keangkat dari Java Jazz ini? Oke. Terima kasih. Java Jazz betul yang tahun pertama itu tahun 2005 kita mengadakan Java Jazz itu diawali sebenarnya kebiasaan keluarga awalnya. Kebetulan Papa memang senang banget bawa musisi Indonesia partisipasi di salah satu festival di Belanda yang memang festival jazz. Awalnya itu lalu 2004 itu kita memutuskan untuk membuat terbalik. Jadi instead of kita bawa mereka ke sana, membawa musisi ke sini. Awalnya dari situ, makanya juga tetap di kategorinya jazz karena dulu musisi yang dibawa juga masuk kategori jazz gitu. Sehingga 2004 seingat saya itu bulan September lah kita pertama kali announce kita akan ngadain pertama kali di Maret 2005. Dan tujuannya adalah mempromosikan Indonesia melalui musik dengan menggunakan vehicle si festival itu. Kurang lebih mulainya seperti itu gitu. Kenapa jazz? Jazz itu turunannya banyak. Bahkan ada pernah satu sesi waktu itu kita lagi press conference khusus menjelaskan jazz itu turunannya apa. Gitu. Satu konferensi khusus ya? Khusus. Karena kan kita sering banget dikritik gitu. Dibilang bahwa Java Jazz sekarang udah nggak present jazz lagi gitu ya. Udah macam-macam gitu. Jazz itu turunannya banyak gitu. Kalau kita ngomong R&B pun rhythm and blues ya sebenarnya dia turunannya juga gitu. Kenapa kita bikin programnya seperti itu? Memang untuk mengejar pasar yang lebih besar. Jadi nggak terlalu niche-nya itu, tapi kita mengejar pasar-pasar lain, makanya ada popnya juga gitu. Yes. Nah ini juga yang menarik ya, karena Java Jazz ini bisa dibilang timeline-nya selalu sama. Dulu ini zaman kuliah ya, kayak di sekitaran 2011-2012an tuh selalu kayak kami teman-teman Unpar, aduh Java Jazz tuh selalu di Maret karena selalu bertepatan dengan UTS. Jadi ingat banget, tapi gimana caranya kita tetap harus datang ya. Jadi biasanya di tengah-tengah UTS kan 2 minggu, nah itu di weekendnya kita tetap harus nyempetin datang ke Java Jazz gitu. Nah apakah, kenapa di selalu Maret timeline? Kenapa di awal tahun juga? Apakah di 3 bulan pertama ini emang katakanlah lebih gampang untuk ngedapetin schedule musisi yang akan tampilnya Kak? Atau gimana tuh? Awalnya kita mulai Maret itu kita tidak berlawanan dengan festival yang ada di luar. Sebenarnya pertimbangannya itu karena pada saat kita mulai kita tidak punya kapasitas untuk melawan kalau kita bilang festival yang ada di Amerika atau di Eropa. Periode itu biasanya dia begitu Desember dia tidak ada aktivitas, lalu mereka mulai masuk ke studio buat recording and stuff. Jadi makanya si periode itu dipilih. Cuma sejujurnya
tahun yang akan datang periode itu untuk pertama kali akan bergeser. Oke. Dikarenakan musim terutama. Jadi semakin kemari itu kayak contohnya di 2020 kemarin tuh hujannya cukup mengganggu dalam arti hari Minggu di hari terakhir itu kita harus stopin semua yang ada di outdoor. Karena airnya sudah terlalu naik lah, sehingga kita memang harus menggeser periode Java Jazz itu menjadi lebih ke tengah tahun gitu berikutnya. Oke, jadi mungkin untuk nanti ke depannya nggak akan lagi di Maret ya Kak ya, Iya. akan digeser lagi Iya. gitu. Nah, terus juga untuk sebuah festival yang sangat besar ini bisa dibilang gitu ya, ini butuh berapa orang sih Kak untuk yang mengerjakan ini? Kak Dewi tahu nggak sih kayak jumlah pastinya gitu yang terlibat dalam event yang satu ini? Jadi gini, di tim kami itu kecil, kantor saya tuh cuma 25 orang, jadi kecil banget, timnya kecil banget. Dia menjadi sangat besar pada saat persiapan gitu. Kalau kita bicara berapa banyak orang yang bekerja pada saat event, jadi bukan hanya tim saya aja ya. Karena kan kalau kita bilang orang bekerja itu termasuk musisi, krunya, termasuk vendor dan krunya, termasuk kontraktor yang dipilih oleh rekanan-rekanan gitu, seperti sponsor gitu. Itu selama 3 hari yang bekerja, termasuk masa konstruksi ya, itu bisa sampai 10.000 orang. Oke, memperkerjakan 10.000 orang. 10.000 orang. Nah, angka itu buat kita signifikan. Itu juga yang menjadi, nanti kalau memang kita mau bahas, itu juga yang menjadi kendala buat kita kenapa online saat ini adalah bukan opsi buat kita. Kita memang fight terus untuk offline karena kita pingin pekerja-pekerja ini kembali bekerja. Karena memang jumlahnya terlalu besar, untuk dari itu tiba-tiba saya berubah jadi cuma 100 yang bekerja gitu. Itu mulai dari volunteers, yang pegang talent, stage management, production itu jumlahnya besar sih. Oke, Gitu. jadi memang ini adalah satu bukti lagi bahwa untuk sebuah event yang katakanlah kalau dilihat di depan layarnya hanya berapa sih 3 hari weekend misalnya gitu, tapi melibatkan banyak sekali orang di dalamnya gitu ya Kak, karena selain menghadirkan banyak orang juga gitu ya. Soalnya yang nggak terlihat adalah masa konstruksi itu pekerjanya berbeda. Oh, Jadi dia ada shift gitu. Selama konstruksi adalah grup set A gitu. Begitu udah hari dia berubah timnya. Makanya dia jumlahnya jadi besar sekali. oke, berarti dari jam, let's say dari awamnya loading in, Betul. habis itu eventnya running, sama Betul. loading out juga Iya, beda betul. lagi Iya. gitu ya. Oke, dan juga ini pertanyaan pribadi mungkin buat Kak Dewi, kalau dari semua Java Jazz yang sudah running, yang paling berkesan itu tahun-tahun yang berapa aja buat Kak Dewi? Semua tahun berkesan. Ada yang kayak memorable? Every year is special because every year we do something different. You know, whether it's design-wise, whether it's program-wise. Tiba-tiba kita ngerombak lah. Saya ingat tuh turning point-nya kita 2018. Kita memutuskan merubah sedikit pasarnya kita. Oke. Karena dari awal itu kita udah punya audience yang rutin lah gitu. Loyal audience. Loyal audience ya. So loyal audience ini bertambah lama bertambah mature. Sehingga kita harus regenerasi gitu. Sehingga 2018 kita merubah program yang tadinya kita mayoritas umur 20, mungkin I would say 30 to 45, dia berubah. Jadinya 20 to 35 itu jadi mayoritas. Karena kita harus nanam buat sekian tahun ke depan. Jadi kita memang kita regenerasi. Cara kita komunikasi pun di 2018 seingat saya sih kita mulai rubah dari warna, dari layout gitu, hanya untuk mengejar si pasar yang baru. Kalau ditanya tahun yang penting, tahun ke-10 penting. Buat kita waktu itu tahun ke-15 penting. So every 5 years is always an important year. Karena mungkin ada sesuatu yang cukup major untuk dirubah gitu Kak di setiap 5 tahun itu. Untuk kita mencapai, kita kan mungkin lumayan salah satu festival tertua juga ya kalau di sini, Paling kalau untuk senior kategori ya gitu. Jadi maksudnya bahwa kita bisa terus berjalan tanpa putus ya. Ini kan kalau khusus Java Jazz dia memang tidak pernah putus gitu. Ya itu buat kita an achievement. Nah balik lagi ke musisi, ini Java Jazz kan udah ngelewatin beberapa generasi penonton seperti tadi yang udah dibilang gitu kan. Sekarang juga udah shifting juga audiensnya ke yang lebih muda, ke yang regenerasi berikutnya gitu. Dan juga apa ya, tadi dibilang juga udah nggak melulu musisi jazz, bahkan tadi ada yang ke pop juga ya kayak. Ini bahkan JKT48 aja pernah main di Java Jazz kayak gitu kan ya. Itu salah satu contoh saya mempertahankan sponsor Mbak. Kadang-kadang tren ya. Kadang-kadang gini Mbak, trial and error right. Mereka adalah salah satu rekanan yang bekerja sama dengan kita pada saat itu sudah beberapa kali. Mereka bilang Mbak tolonglah mainin, namanya ini nggak masuk nih, ini kita pasti dikritik orang deh gitu kan. Cuman we took the chance of doing it. Ternyata interestingly
orang-orang yang datang itu mungkin mereka juga karena nggak pernah nonton ya kalau di luar, jadi cuma pernah dengar atau melihat gambar, jadi yang nonton rame banget gitu, baik anak kecil maupun orang dewasa gitu. Itu kita juga lumayan kayak, oh, ternyata orang Java Jazz banyak juga ya yang suka JKT48 gitu. So every now and then you do something different. Tiba-tiba kita mainin band rock di dalam Java Jazz, kan dikritik sama orang tapi nonton rame gitu. Ada satu lagi lah band ya mungkin pop Melayu gitu deh, tapi kita challenge, kita bilang kita mau kasih slot, tapi kalian harus rubah musik kalian supaya aransemennya menjadi lebih jazz. Oke, gitu. Jadi agak sedikit shifting, ada nuansa dari kebiasaan jazznya. mereka, betul. Okay. Akhirnya mereka main, mereka yang nonton rame banget, setelah itu malah mereka dapat beberapa kota touring dengan konsep yang sama. Jadi you just have to do it. Malah jadi inspirasi mereka untuk konser-konser mereka berikutnya gitu. Iya. Ibaratnya Mereka gitu. kalau nggak salah habis itu dapat 5 kota Mbak, dengan konsep yang sama diminta gitu. Jadi itu salah satu cara kita keeping the festival somewhat intact. Jadi harus kreatif terus gitu. Kolaborasi juga pentingnya. Jadi kayak itulah makanya tiba-tiba ada JKT48 atau yang lain lah. Iya, gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya kita tuh sering banget saking banyaknya panggung sampai bingung abis ini mau yang mana ya, karena ada banget tuh kayak band rocknya tuh bukan cuma 1-2 tapi 3-4 gitu ya Mbak, pengen ditonton semua. Itu kalau misalnya untuk si panggung sendiri yang disediakan di Java Jazz sebetulnya ada limit nggak sih Kak Dewi untuk setiap tahunnya, atau kayak ada siapapun yang mau masuk atau ada sponsor lagi yang tap in, nggak apa-apa kalau misalnya emang mau nambah panggung lagi gitu? Kalau jumlah panggung itu benar-benar berdasarkan perhitungan kita sih Mbak, bukan berdasarkan perhitungan atau masukan orang lain. Kita tuh dulu awalnya panggungnya sempat, bahkan di JCC apa di JXP saya lupa deh, itu sempat 17 panggungnya. Cuma ternyata begitu kita 17 penontonnya komplain karena terlalu banyak sehingga mereka bingung. Iya, akhirnya jadi kayak tadi itu ya, iya, bingung di yang program. Akhirnya kita cut, jadi udah berapa tahun ini kita selalu panggungnya hanya 11 gitu. Kenapa 11? Berdasarkan space yang ada, berdasarkan kapasitas per panggungnya gitu. Penentuan pemilihan artis itu akhirnya juga berdasarkan kapasitas. Apakah artis A bisa mengisi si ruangan yang kalau berdiri 8.000 gitu. Atau si artis B ini mungkin karena musiknya lebih, ya kalau bahasanya lebih serius lah gitu. Jadi apresiasinya harus benar-benar duduk diam, ya berarti dia masuknya ke dalam ruangan yang dia harus duduk, kapasitas tidak terlalu besar. Itu pertimbangan-pertimbangan itu. Oke. Terus untuk preparationnya seperti tadi, musisi yang banyak sekali, yang kerjanya juga banyak, stage-nya juga banyak. Itu per tiap tahunnya preparationnya 1 tahun sebelumnya aja, atau ada banget nih Mbak misalnya mau bikin buat 2023, berarti dari 2021 udah di prepare sampai bahkan 2 tahun sebelumnya gitu? Enggak sih Mbak. Setiap tahun sekali aja ya? Setiap tahun. Oke. Nah, terus juga dari ngumpulin artis, konsep, semua panggung, timeline promo, itu dari kendala yang paling berat untuk setiap pembuatan festival tuh apa aja sih Kak? Yang paling PR deh? Sponsorship. Kita kan memang punya beberapa yang rutin gitu, tapi kan itu tidak 100% target sponsorship kita gitu. Nilai sponsorship yang kami kejar itu tentunya terkait dengan biaya acara yang sangat selalu berubah adalah jatuhnya di artis gitu. Kalau panggung ya kalau naik paling sekian persen lah gitu kan ya. Kalau tim juga udah kebaca selama panggung yang nambah ya, kalau emang ada kenaikannya sekian persen. Cuman kalau artis tuh sangat variatif. Itu yang membuat kita kayaknya harus kurang nih, sponsornya harus nambah gitu. Lebih seperti itu. Atau kalau misalnya ternyata sponsornya nggak dapet, ya udah artisnya dikurangin gitu nggak sih Kak? Oh iya udah pasti Mbak. Gitu Cuman ya? kan kita harus punya goal dulu. Pada saat mulai planning kita harus punya goal. Dan goal kita di program pertama kali di draft tuh wah mewah deh Mbak. Setiap tahunnya tuh namanya gede aja semua. Terus kayak makin kesini kayak nggak mungkin. Oke dapetnya ini gitu kan. Disesuaikan. Nanti nyusun checklistnya mana yang cek mana yang tidak gitu kan. Ada ya? prioritas lah. Tapi kalau berarti awalnya sih plan masukin aja semuanya yang emang kayak Pasti. pengen, pasti di propose, dicoba dulu. Biasanya berdasarkan kita jaga porsi Mbak. Jadi jazznya tetap harus ada sekian persen, sisanya adalah lainnya gitu. Nama special show itu kan juga buat kita krusial. Jadi special show biasa kita duluanin karena dia biasanya secara jadwal dan nilai dia lebih sulit. Jadi kita biasanya beatnya yang menurut kita susah dulu, baru kita
lanjut ke yang lain. Oke, nah untuk tren tahun ini nih Kak Dewi, kan semuanya karena pandemi ada yang harus cancel, tidak berlangsung, ada yang jadi berubah atau shifting ke virtual gitu ya. Nah kalau Java Jazz ini gimana Kak? Apa pertimbangannya yang akhirnya tetap nggak ada versi online-nya gitu? Tadi di awal saya udah bilang Mbak, buat kita dan saat ini saya bergerak bersama asosiasi promotor musik Indonesia adalah kita harus gerakin industrinya. Bukan gerakin JFP aja ya, tapi beneran gerakin industrinya. Sudah terlalu lama teman-teman itu seperti tidak dilirik gitu. Pada saat Java Jazz selesai, ini juga jadi bercandanya orang-orang gitu kan ya, kan kita selesai tanggal 1, tanggal 2 kasus pertama diumumkan. Sejak itu pun semua event, terutama yang festival, ditiadakan. Gitu. Di bulan dia merinding sendiri ngomong. Di bulan Maret akhir April awal tuh kalau kita ngobrol sama teman-teman vendor Mbak yang biasanya mereka karyawannya 100%, 75% udah dipulangkan ke kampung gitu. Jadi kita bisa aja hibrid kita bisa aja online. Mudah, bikin online mudah Mbak, satu panggung tinggal ganti-ganti artis kelar gitu kan. Yang kerja juga cuma segitu gitu. Jadi itu yang kemarin kenapa kita sama teman-teman asosiasi fight banget untuk izin event dikeluarkan. Karena kita harus bergerak gitu. Kalau transportasi bisa jalan, pariwisata bisa jalan, restoran bisa jalan, kenapa event dianggap pengumpulan massa gitu. Kita paham lah bahwa memang orang menjadi berkumpul di tempat yang sama, tapi begitu juga di transportasi umum pada saat lagi mengantri contohnya. Cuman dibilang kan transportasi umum adalah keperluan yang premier gitu. Jadi kita present dan kita terus berargue bahwa kita sudah punya protokolnya. Bahwa kita sudah siap. Kita cuman pingin didengar dulu dong, kita presentasi, ini loh protokol yang udah kita siapkan. Bahwa kita bisa mengatur, bahwa kita bisa membuat bahwa orang yang datang itu bisa di-trace gitu. Karena mereka harus submit banyak hal gitu. Dan pembelian tiket online itu sudah dimulai dari tahun dulu gitu, kemarin-kemarin. Jadi pendataan pembeli tiket itu kita sudah punya, bukan sesuatu yang baru gitu. Java Jazz sendiri dari 2009 sudah punya sistem tiketing sendiri gitu contohnya. Sehingga harus bisa. Jadi balik lagi kita harus offline. Skalanya atau kapasitas seperti apa ya kita ngikutin aturan pemerintah. Intinya kita mengajak pemerintah yuk kerjasama yuk bareng sama penyelenggara event. Kalau memang event mau dijadikan salah satu alat untuk sosialisasi mengenai vaksin pun ayo. Kenapa kita bilang gitu? Kemarin ada yang ngomong Mbak ini lagi kayak gini nyari proyek, bukan itu. Tapi misalnya kalau Anda mau datang Anda harus vaksin dulu. Jadinya kan kita mau nggak mau sosialisasi ya, untuk orang bisa vaksin dulu baru bisa hadir gitu. Itu alasan kenapa kita tidak mau bergeser ke virtual. Saat ini iya betul kita tetap ada perencanaan buat 2021. Kalau diperhatikan di berita-berita di media ini memang ada udah seminggu ini Mbak kita rame karena kita melayangkan surat terbuka waktu minggu lalu kan ya. Cukup viral suratnya dan kemarin juga teman-teman ngumpul di M-Block Space juga gitu iya, kan ya. Betul. Si surat terbuka itu kita keluarkan bukan tanpa pertimbangan. Jadi kami sudah ini jadi sedikit cerita yang berbeda. Apa-apa banget. Jadi kita sudah ketemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan perizinan. Semua menjawab kita mendukung. Tapi mendukung itu kan harus dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi untuk harapan kita adalah dengan kita mengeluarkan surat terbuka dan mengikut sertakan banyak asosiasi atau menyuarakan lah ya suara hati yang paling mendalam setelah setahun nggak bisa beraktivitas gitu, didengar dan ternyata memang ditanggapi positif. Untuk pertama kalinya kita kemarin ditanggapi langsung oleh Kapolri gitu dan itu kita appreciate banget. Dan bahwa sekian hari kemudian di berita keluar bahwa izin akan dikeluarkan walaupun belum tahu formatnya apa gitu, itu juga kita udah apresiasi amat sangat sih. Artinya kita didengar. Sekarang prosesnya adalah kita harus terus menindaklanjuti supaya nggak stop. Karena kan udah kawal terus ya. Iya. Takutnya kan ntar lewat seminggu lupa gitu ya Mak. Jadi kita kayak terus gitu. Tapi offline is important for everyone. It's not just me, it's musicians, it's vendors, it's IO dan bukan yang hanya di Jakarta atau kota besar, banyak banget kok yang terpengaruh. Betul. Dan ini juga kemarin kalau yang diperhatiin juga Kak Dewi termasuk yang aktif juga discuss di Clubhouse gitu kan terkait obrolan-obrolan ini ya para pelaku event-event ini juga ya. Iya. Nah terus juga nih Kak Dewi juga kan involved di Music Conference 2021 gitu. Itu terakhir yang kemarin di M-Block Space itu solusinya jadi kayak gimana nih Kak? Ini emang masih belum ada keputusan yang validnya banget berarti sebetulnya ya?
Kemarin itu pas kita conference itu kan pagi ya saya bicaranya. Kebetulan ada perwakilan juga dari kepolisian. Memang terkesan di situ kita jadi memaksa dan memojokkan sekali gitu ya, karena memang ketokan palu terakhirnya memang ada di pihak mereka gitu. Cuman di situ pun saya menyatakan bahwa izin itu saya setuju pada saat dia menyatakan izin itu yang menentukan bukan hanya kepolisian. Karena kita sebenarnya sama teman-teman itu harus selalu present ke Satgas pemerintah daerah yang terdiri dari banyak instansi, bukan hanya Satgas COVID aja. Dia di situ ada dinas pariwisata, ada dinas kesehatan, ada macam-macam gitu. Cuman memang di situ kita meminta amat sangat bahwa ditindaklanjuti. Lalu sorenya beritanya keluar bahwa izin acara akan dikeluarkan gitu. Oke, so far progresnya seperti itu Yes. ya. Oke, jadi kita doain aja mudah-mudahan teman-teman ya, karena kita semua juga para penikmatnya juga udah kangen banget ya gitu. Kapan lagi kita akhirnya bisa nonton konser-konser offline, festival dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Dewi sendiri, solusinya tuh sebetulnya yang kira-kira paling suitable untuk nanti kalau misalnya soon di tahun ini udah ada konser offline lagi tuh seperti apa sih Kak? Itu syarat vaksin udah wajib banget nggak sih? Ini ngikutin pemerintah sebenarnya. Kalau emang kita menyatakan wajib banget, apakah distribusinya sudah Sampai mana? Nah ya gitu. Jadi kalau saat ini kita kondisikan adalah mereka harus either swab PCR atau antigen atau yaitu menyerahkan bukti telah divaksin. Jadi sekali lagi kita harus tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan protokol-protokol itu gitu. Saat ini contoh paling mudah adalah ruangan berdiri 8.000, kalau kita ngikutin prokesnya gitu, dia menjadi duduk 1.000. Wah itu shrinkingnya gitu. Benar-benar banyak banget ya. Banyak. Pertanyaannya adalah, Dewi kamu tetap mau jalan katanya. Saya bilang, saya pengen nyoba sih jalan nih, semoga bisa gitu. Tapi akhirnya kita mencoba menggandeng sponsor, menyatakan bahwa memang kapasitas kita lebih kecil, memang panggung kita lebih kecil, tapi semoga tetap bisa didukung tanpa mengurangi nilai sponsorship. Karena nilai produksi dan nilai program menjadi lebih kecil, tapi nilai prokesnya kita jadi gede banget, gitu pengadaannya. Dan so far kita ngobrol, mereka responnya cukup bagus, Mbak. Oke Mbak, selama izinnya dikeluarin kita mau support, gitu. Itu yang kita lagi, jadi kita nggak putus hubungan ya sama mereka walaupun eventnya belum jalan gitu atau perencanaan belum pasti, kita kayak terus komunikasi. Apapun update kita ketemu dengan instansi pasti kita update juga ke mereka. Karena balik lagi ini kayak menjadi kayak satu tim besar yang emang pengen semuanya berjalan lagi gitu. Jadi memang ya mau nggak mau karena kondisi seperti ini akhirnya syukur-syukur sudah ada let's say angin segar dan kita akan start small dulu juga gimana pun juga ya Kak ya. Pinginnya begitu. Oke. Nah kalau tim kreatif dari tadi kita bahasnya tentang Java Jazz gitu kan ya. Tapi tahu nggak kalau ternyata Kak Dewi ini juga adalah orang di balik layar dari JRL. Kalau aku bilangnya waktu itu Java Rocking Land gitu ya. Aku ingat banget dulu zaman masih kuliah awal-awal ya, nangis nonton Yumba, aduh seneng banget gitu ya. Dan kemarin-kemarin juga sempat hadir ke Hodgepodge Superfest, udah gitu juga ternyata Java Soul Nation juga gitu ya. Nah kalau Indi sebetulnya kangen sama tadi Indi mention JRL atau Java Rocking Land, itu kenapa sih Kak nggak pernah ada lagi gitu? Apa ya, waktu Rocking Land itu sebenarnya responnya udah bagus banget. Kita tuh 3 tahun jalan tuh udah going the right way. Event seperti kami itu sangat tergantung dengan sponsor. Oke, lagi-lagi sangat. Karena harga tiket kita itu kita nggak pernah bisa jual tiket kita 1,5 juta gitu kan, nggak mungkin ya kayak di luar gitu. Sehingga memang nilai sponsorship itu mensubsidi harga tiket gitu. Di tahun kesekian gitu Mbak, last minute sponsornya mundur karena ada perubahan di manajemen. Untuk kita mengejar lagi agak sulit, tapi tahun berikutnya kita coba lagi tuh Mbak, cuman memang nggak semudah itu gitu. Makanya akhirnya kita putusin nggak sih, udah stop gitu. The beauty of it all is Hodgepodge itu sebenarnya sekarang kita buat karena dia kombinasi dari si Soul Nation, Rocking Land, dan Sounds Fair. Di Hodgepodge itu boleh masuk semua jenis musik kecuali jazz. Gitu, jadi jazznya kita tetap di Java Jazz, tapi di situ dia boleh apa aja, boleh rock, boleh R&B-an, boleh pop, boleh semua, gitu. Oke, kemarin juga ada salah satu rapper juga deh, kalau nggak salah aku sempat nonton juga. Jadi memang akhirnya dicombine di Hodgepodge ini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk JRL kan itu tadi dibilang juga audiensnya juga oke banget. Apa ya alasannya Kak kenapa sampai mungkin dari sponsor juga narik? Apakah musik rock tidak seseksi itu apa gimana tuh? Musik rock selalu populer kalau di sini Mbak, sebenarnya selalu populer kok. Dia punya pasar sendiri kok.
Ya ada jatuh ada bangun Mbak. Kita harus bisa mutusin kapan kita harus stop, kapan kita harus lanjutin gitu. Karena kalau kita nggak begitu ya lama-lama dia akan hanya saling subsidi antar festival. Harusnya kan setiap event yang kita buat itu pada akhirnya dia harus bisa berdiri sendiri. Dia nggak boleh, ya kalau nggak jadi tidak independen festivalnya gitu. Sehingga kita harus putusin kadang-kadang bahwa ini nggak bisa jalan, ini boleh lanjut atau kita tiba-tiba switch dulu ngerjain yang lain. Yang nggak boleh putus memang dari dulu kita jagain adalah Java Jazz. Karena itu kayak pride and joy-nya gitu. Iya, betul. Sip, kalau kayak gitu sekarang kita akan masuk ke kolektif S. Ini ada pertanyaan yang udah ditanyain sama teman-teman semua lewat Instagram ya. Ini yang pertama ada dari @speedjoy. Nah, ini Kak Dewi katanya kenapa Java Jazz bikin special show yang harusin penontonnya bayar lebih? Kenapa nggak disamain aja dan nggak usah ada yang namanya special show? Biar yang datang ke Java Jazz itu rata katanya bisa nonton semua performance dengan tiket yang kita beli. Nah, itu gimana tuh Kak? Pertama tiket Java Jazz murah banget. Dengan line up-nya yang sebegitu banyak, iya, ya kan? Dan stage-nya juga. Kalau teman-teman belinya di depan dan udah tahu kebiasaan kita di depan itu selalu ngeluarin harga tiket paling murah lah. Dan orang yang sudah rutin dia akan tahu, dia nggak peduli program. Dia akan beli aja di depan dulu. Lihat nanti yang main siapa gitu. Karena udah pasti tidak akan mengecewakan gitu pasti, kan ya. Paling nggak ada satu deh ya yang mereka akan suka gitu. Membayar for example 300,000 for a show ya adalah sama seperti pergi ke konser pada umumnya. 300 malah tetap murah lagi kalau yang main cuma satu artis. So paying 300 to a range of a million rupiah misalnya gitu dalam satu hari ya murah lah ya gitu kalau kita ada 11 panggung. Kenapa kita ada special show? Otomatis pasti ada konsiderasi bisnisnya, ya kan. Kedua adalah masalah kapasitas. Penonton kita itu pada saat kita bikin free show, misalnya contoh paling gampang kita pernah Corinne Bailey deh, gitu, full hall, udah nggak mungkin masuk, gitu. Kita stopin, marah dia. Kenapa sih udah beli tiket saya penonton? Nah, kapasitasnya udah nggak mungkin. Safety wise, it's not secure. I cannot let you in, gitu. Marah Mbak, marah semarah-marahnya. Ngamuknya total. Sehingga ya special show adalah salah satu cara untuk kita mengontrol kapasitas di dalam ruangan yang menurut kita artisnya adalah populer. Contoh lagi, pernah ada 1 tahun di mana saya ada 2 panggung kiri kanan. Isinya Reza, Shilon Seven, Tulus, begini aja terus di malam yang sama. Yang di dalam nggak mau keluar, yang di luar nggak bisa masuk, ya kan? Itu juga kendala. Di situ juga kita belajar. Oh ya ini berarti nggak boleh begini. Dia harus saya jauhin supaya orang bisa berputar. Gitu. Kita juga belajar tiap tahun. Tapi ya itu special show. If you have one special show per day, it's nothing lah. Di Belanda pun yang kita awalnya jadi referensi festival kita juga melakukan hal yang sama. Selalu ada satu show yang emang what they call the special show. Gitu. Tapi memang menurut Indi juga jadi satu experience yang unik ya. Kadang mungkin satu geng nih berlima. Lo Java Jazz kak? Iya oke nanti ketemuan. Tapi ada pertanyaan lanjutan, lo special show nggak Rafina? Gitu misalnya kayak, oh gue berarti lo bareng sama gue, ada yang enggak juga dia nonton yang lain gitu. Itu juga untuk crowd control juga gitu ya Mbak ya? Iya lah Mbak, harus tetap kayak gitu. Tapi ada unsur bisnis juga karena mereka biasanya nggak murah artis-artis yang kita taruh di special show gitu. Kenapa spesial? Karena artisnya juga spesial. Iya, harganya juga spesial. Dan make sure juga yang nonton emang yang bener-bener suka gitu kan ya. Dia sama artisnya sampai rela untuk bayar lebih di special show. Oke, mudah-mudahan tadi menjawab ya. Terus pertanyaan lanjutan dari @Vivi Rizky, ada kepikiran ngundang artis K-pop nggak di Java Jazz? Nah, karena tadi kan JKT48 tuh udah pernah banget ya. Dan ada kepikiran bikin festival Korea kah di Indonesia? Kak Dewi silakan. Kalau sebenarnya kalau untuk performer 2020 sebenarnya 2019 kita udah pernah pertimbangin lah, cuman memang kita kan bukan bidangnya Korea, jadi kemarin tuh hati-hati banget dengan siapa yang kita bisa masuk apa enggak, cuman memang tidak dapat yang kita mau gitu. Kalau secara performance pasti kita mau aja sih Mbak, memang dia populer dan bisa mendapatkan lagi pasar yang baru lagi gitu. Kalau secara festival mungkin saya belum ke sana. Saya rasa Korea memang sudah ada promotor yang fokusnya di band-band Korea, jadi kita belah-belah pie-nya aja. Oke, baiklah ya. Terima kasih tadi Vivi Rizky ya. Habis itu dari @Yogi Purnama, Festival Musik Indonesia apa yang jadi saingan terberat Java Jazz sekarang? Waduh. Semua saingan, tapi semua kerjasama, semua temenan nggak ada lah Mbak. I mean it's a good competition. Kompetisi yang sehat lah ya. Iyalah. Kalau kita ngomong artis ya paling kita berebutnya di artis Mbak. Di tahun yang sama kita mau mendapatkan artis yang sama, tapi ya udah saya bukan tipe orang yang suka gini misalnya. Si ini ngebet juga nih ke kita gitu.
kamu mau nggak? Nggak usah, saya nyari yang lain aja gitu. Karena because then it becomes a price war. For me it's not worth it. Akhirnya pasar kita dijadiin mainan seperti itu. Jadi saya prefer kalau udah ada yang ngebet ya mau gue diambil aja, saya cari yang lain. Karena banyak kok alternatifnya. Gitu. Itu salah satunya untuk bikin tetap persaingannya sehat gitu ya. Oke. Next dari @adisdis, musisi Indo di Java Jazz sering bikin kolaborasi. Ada kepikirankah bikin kolaborasi musisi luar negeri di Java Jazz selanjutnya? Sudah. Siapa lagi ada yang ada bocoran ya Kak? Oh belum Bang, maksudnya untuk selanjutnya belum. Tadi kan dibilang Indonesia, cuman kita sebenarnya kolaborasi asing sudah sering, kolaborasi Indonesia dengan Indonesia sudah sering, kolaborasi Indonesia dengan asing juga sudah sering, tiap tahun itu pasti ada. Kalau untuk kedepannya nanti jujur mungkin 2021 for the first time we will only do Indonesian acts. Kalau memang boleh, dikarenakan kami belum tahu nih asingnya boleh masuk atau tidak. Pertama, kedua diskusi dengan Kemenparekraf pun menyatakan ayo Mbak kita dukung musisi Indonesia dulu. Akhirnya kita menyetujui itu bahwa 2021 kalau memang bisa jalan it'll be all Indonesian act. Oke, sangat make sense ya karena kita ngebangkitin dulu yang terdekat dulu aja ya dengan protokol dan segala macam kan pastinya juga kita start small lagi dan dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Next ini ada @Reza Muhammad, pernah nggak Kak Dewi ada musisi yang ngebatalin performance dengan alasan yang nggak masuk akal? Apa bener ada trik naruh artis gede di line up terus batal tampil cuma buat gimmick doang? Enggak sih. Gimana? Belum pernah sih. Effortnya terlalu tinggi Mbak buat kita mengerjakan hal seperti itu. Maksudnya hanya untuk supaya line up-nya terlihat keren terus kita mengarang memasukkan nama nggak pernah. Dan semakin kesini pun kita semakin hati-hati. Nama yang kita rilis itu adalah nama yang memang sudah confirm akan main. Kalau dulu we used to make what we call the wish list. Naikin wishlist itu adalah memang wishlist kita yang kita lagi kerjakan secara internal, naikin aja dulu gitu. Kalau sekarang enggak ya? Kalau sekarang enggak. Kalau yang udah berbau dengan diberitakan ke massa itu tuh make sure udah pasti jadi lah ya 100% gitu. Iya. Oke ya. Baiklah kalau gitu Kak Dewi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aduh, banyak banget ini teman-teman juga ya. Jadi makin tahu lagi gimana di balik pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang selama ini kamu datang terus ke festivalnya, datang terus juga ngerasain experience-nya. Kita lebih tahu lagi dari sang empunya langsung gitu ya. Dan juga Indi mau makasih banyak juga sama Kak Dewi Gonta udah jadi tim kolektif hari ini. Dan teman-teman juga silakan kalau habis ini pengen Indi ngobrol sama siapa lagi, silakan langsung komen aja di bawah, siapa tahu nanti wishlist kamu yang akan diwujudkan secepatnya ya. Kalau gitu sampai berjumpa lagi di kolektif kreatif selanjutnya. Bye.